Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, ketemu lagi dengan Ustaz Teguh di mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kita minggu kemarin tentang bagaimana kita mengakses internet. Di samping jaringan internet yang dibutuhkan, maka kalian membutuhkan satu aplikasi yang biasa kita sebut dengan istilahnya web browser. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada yang tahu apa itu web browser? Ya, web browser itu biasa juga kita sebut dengan istilah peramban atau situs penjelajah, atau mungkin kita sebut browser saja tanpa mengikuti web, jadi cukup disebut dengan browser. Nah, sekarang semuanya pasti pernah melihat ikon-ikon atau gambar-gambar yang tampil di layar monitor kalian. Sebagian mungkin ada yang sudah mengenal, namun sebagian juga ada yang belum kalian ketahui. Apa sajakah web browser itu? Nah, ada Google Chrome, ada Mozilla Firefox, ada Internet Explorer, ada Safari, ada UC Browser, dan lain sebagainya. Ya, itulah macam-macam dari web browser. Nah, sekali lagi, apa itu web browser? Oke, web browser itu adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mencari, mengakses, dan menampilkan halaman website. Ya, karena website itu dibentuk dari bahasa pemrograman yang barangkali mungkin kita tidak mengetahuinya, sehingga perlu aplikasi atau perlu software yang bisa menampilkan bahasa pemrograman itu menjadi bahasa yang biasa kita kenal sehari-hari, sehingga kita dengan mudah untuk mengetahui atau membaca informasi yang ada di website tersebut. Ya, jadi fungsi web browser itu ada dua. Yang pertama adalah fungsi utama. Fungsi utama dari web browser itu adalah menjadi penghubung antara user atau pengguna dan situs-situs website yang akan kita buka atau yang kita akan cari informasinya. Ya, itu fungsi utama daripada web browser. Dan fungsi yang kedua adalah fungsi web browser secara khusus. Yang pertama yaitu menampilkan halaman atau situs-situs website yang sedang kita cari informasi di dalamnya. Kemudian menerjemahkan skrip atau bahasa pemrograman menjadi tampilan yang lebih menarik dan yang kita bisa ketahui dengan mudah. Dan yang ketiga, menjamin keamanan situs website yang dikunjungi. Sedangkan yang keempat, mendukung penyimpanan data halaman secara offline. Dan yang terakhir, memberikan dukungan untuk mengakses ke mesin-mesin pencari seperti Google, Yahoo, Bing, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu web browser, kita akan sedikit belajar lagi tentang beberapa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing web browser. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan dari Google Chrome. Google Chrome ini web browser yang saat ini mungkin sebagian besar daripada pengguna internet menggunakannya. Ya, hal ini disebabkan karena kemampuan yang stabil, kemudian desainnya responsif, kemudian beberapa skin dan tema yang bisa dipilih, sehingga user atau pengguna bisa dengan leluasa memilih dan memilah tema dan skin yang akan dipergunakan. Namun, Google Chrome ini mempunyai kekurangan, yaitu diantaranya tidak cocok kalau diinstal di gadget atau HP dengan RAM yang sangat kecil, karena membutuhkan memori RAM yang lumayan besar.
sehingga dibutuhkan HP atau gadget yang RAM-nya besar. Ya. Kemudian yang kedua, Opera Mini. Di antara kelebihan Opera Mini, performanya cepat, dan mampu untuk menghemat paket data. Hal ini disebabkan karena Opera Mini ini mempunyai fitur yaitu Adblock. Artinya bisa memblokir iklan-iklan yang terikut di dalam website sesuatu website itu, sehingga otomatis paket data akan sedikit berhemat dan berakibat pula pada penghematan konsumsi daya dari gadget, HP maupun perangkat yang kalian pergunakan. Nah, kekurangannya apa? Untuk Opera Mini, kekurangannya tidak dapat berupa shortcut key. Artinya icon atau gambar daripada shortcut Opera Mini tidak bisa kita rubah-rubah, kita sesuaikan dengan kehendak kita. Kemudian yang kedua, jika banyak histori, maka akan menjadi lambat performa dari HP gadget yang kita pergunakan. Oke, yang ketiga ada Microsoft Edge. Microsoft ini mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya yang tampilannya yang estetik, yang sedikit nyeni begitu. Kemudian terlebih lagi dia sudah terintegrasi dengan layanan Microsoft, dan ditunjang dengan streaming video yang besar hingga 4K. Kelebihan tadi diikuti dengan kekurangan, yaitu tidak dapat menambah banyak ekstensi yang ada di dalamnya. Nah, Tor ini mungkin jarang kalian ketahui, tapi ini bisa juga kalian coba, ya, karena Tor ini mempunyai kelebihan bisa menyembunyikan IP address yang asli, sehingga tidak agak kesulitan bagi para penjelajah untuk mencari dari mana sumber data yang diambilnya. Sedangkan kekurangannya ada koneksinya kurang reliable, kemudian Tor hanya melindungi aplikasi bawaannya saja. Dan yang kelima yaitu Safari, web browser Safari. Web browser Safari ini jika kita pergunakan untuk menjelajahi website atau yang berbasis website akan lebih cepat. Ya, ditunjang lagi web browser Safari ini bisa dipergunakan di sistem Windows dan Macintosh tanpa instalasi. Sedangkan kekurangannya, web browser Safari ini tidak memiliki fitur restore session, sehingga ketika Safari ini kita tutup, maka semua website yang sedang kita buka tidak bisa kita tampilkan kembali. Nah sekalian, mungkin itu sedikit pembahasan tentang web browser. Ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ke Google Classroom. Ustadz akan upload video ini di Google Classroom. Kalian bisa pelajari lebih lanjut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ustadz akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.